cerita soal bencana alam yang membawa kehancuran. Tapi gimana kalau saya bilang ada cerita di mana sebuah bencana justru jadi awal mula sebuah kota? Nah, ini dia kisah luar biasa tentang Tasikmalaya, sebuah nama yang secara harfiah lahir dari abu. Jadi, bayangin deh, di Priangan Timur berdiri dengan megahnya Gunung Galunggung. Buat masyarakat yang tinggal di lerengnya, gunung ini bukan cuma sekedar gunung. Oh bukan, dia itu penjaga yang baik hati, sumber kehidupan yang bikin sawah mereka hijau dan subur, yang ngasih mereka panen melimpah. Dia itu simbol kemakmuran. Tapi, ya namanya juga kekuatan alam yang dahsyat kan? Di balik wajahnya yang tenang itu, tersimpan potensi yang luar biasa besar. Galunggung ini ternyata punya dua wajah. Di satu sisi, dia adalah sang pemberi, baik banget. Tapi, di sisi lain, alam mulai ngasih kode-kode kecil nih. Asap tipis mulai kelihatan dari puncaknya. Kadang ada bau belerang samar-samar yang kebawa angin. Burung-burung terbangnya mulai gelisah, dan tanah sesekali bergetar sedikit. Itu semua pertanda kalau raksasa yang lagi tidur ini mulai sedikit menggeliat. Dan akhirnya, tibalah saatnya. Momen di mana sang pelindung ini melepas jubahnya dan menunjukkan wajahnya yang satu lagi. Wajah sang penghancur. Tahun 1822. Tiba-tiba, bumi bergoncang hebat. Suara gemuruh yang memekakan telinga meledak dari puncak. Rasanya kayak langit mau runtuh. Sang raksasa udah bener-bener bangun dari tidurnya. Gunung Galunggung meletus. Cuma dalam sekejap dunia jadi kebalik. Siang yang tadinya cerah langsung berubah jadi malam gelap gulita tanpa bintang. Matahari hilang ditelan selimut abu yang tebal banget dan bikin sesak nafas. Udara jadi dingin dan tiap tarikan napas rasanya penuh debu panas. Waktu suara gemuruh mulai mereda dan debu-debu mulai turun ke bumi, orang-orang yang selamat dengan rasa takut yang luar biasa memberanikan diri buat kembali. Tapi mereka nggak menemukan rumah. Yang mereka temukan adalah pemandangan kehancuran total. Sebuah dunia yang sama sekali asing dan warnanya cuma abu-abu. Desa-desa mereka hilang, lenyap, terkubur di bawah pasir vulkanik. Hamparan sawah yang hijau sekarang cuma jadi gurun kelabu yang sunyi. Sungai sumber kehidupan mereka hilang ditelan debu. Semuanya, rumah, harapan, masa depan, semuanya sirna dalam sekejap mata. Di tengah lautan abu dan keputusasaan itu, cuma ada satu pertanyaan yang ada di benak semua orang. Apa ini akhirnya? Apa semua harapan kita sudah terkubur bersama desa kita? Tapi, justru di titik paling rendah inilah secercah cahaya muncul. Seorang tetua desa berdiri. Suaranya terdengar mantap di tengah kesedihan. Ini bukan akhir, katanya. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Kata-kata yang sederhana, tapi berhasil meniupkan lagi api harapan yang hampir padam. Nah, dari percikan harapan itu, sebuah gagasan lahir. Masyarakat mulai melihat sekeliling mereka dengan cara yang berbeda. Hamparan pasir ini, mungkin ini bukan kutukan. Mungkin ini justru kanvas baru mereka, sebuah penanda identitas yang baru. Mereka menamai pemandangan baru ini dengan sebuah frasa dalam bahasa Sunda, Kesik Ngalayah. Artinya yaitu pasir yang menyebar luas. Sebuah deskripsi yang sederhana untuk dunia baru mereka, yang tanpa mereka sadari, nantinya akan menjadi nama apa di sebuah kota. Dan disinilah ceritanya berbalik arah, dari abu kehancuran dimulailah babak kebangkitan. Ini adalah kisah tentang ketangguhan, tentang bagaimana sebuah komunitas membangun kembali dunia mereka benar-benar dari nol. Bahu-membahu, mereka semua mulai bekerja. Mereka menyingkirkan abu yang tebalnya bukan main, sampai akhirnya menemukan lagi aliran-aliran air. Dengan penuh harap, mereka menanam benih pertama di tanah yang baru itu. Dan ketika panen pertama tiba, wah, itu bukan sekedar makanan. Itu adalah perayaan kemenangan kehidupan atas kehancuran. Dan disinilah letak keajaibannya. Abu vulkanik yang sama, yang telah merenggut segalanya dari mereka, ternyata adalah sebuah berkah tersembunyi. Tanah di bawahnya kini jadi luar biasa subur, kaya akan mineral dari perut bumi. Jadi, kutukan mereka ternyata adalah kunci kemakmuran masa depan mereka. Panen pun melimpah ruah. Kabar tentang tanah subur ini menyebar dengan cepat, menarik orang-orang dari berbagai penjuru buat datang. Komunitas yang nyaris musnah itu pun tumbuh lagi, berkembang, dan gak butuh waktu lama menjadi pusat perdagangan dan kerajinan yang ramai. Hampir satu abad kemudian, tepatnya di tahun 1913, nama yang lahir dari tragedi dan harapan itu akhirnya diresmikan. Pemerintah kolonial saat itu menetapkan nama baru untuk wilayah tersebut, Tasikmalaya, sebuah nama yang akarnya diambil langsung dari frasa Kesik Ngalaya tadi.
Jadi, dari pasir yang menyebar, lahirlah sebuah cerita. Dari kehancuran, terukirlah sebuah kota. Kisah Tasikmalaya ini adalah pengingat abadi untuk kita semua, bahwa bahkan dari luka yang paling dalam, bisa lahir sebuah nama yang menjadi simbol kekuatan. Sebuah bukti nyata bahwa dari abu sekalipun, harapan bisa tumbuh kembali, bahkan jauh lebih subur dari sebelumnya.